kita lanjutkan ke hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume yang digagas oleh Guy Lussac ya. Ini fotonya. Oke. Nah, apa bunyi hukum perbandingan volume menurut Guy Lussac ya? Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, ini bisa diterjemahkan seperti ini, teman-teman. Contoh, misalnya pada reaksi pembentukan H2O atau air, ya, dia terbentuk dari 2 molekul H2 dalam bentuk gas ditambah oksigen dalam bentuk gas, menghasilkan 2 H2O dalam bentuk gas. Nah, pengertian bilangan bulat sederhana itu adalah koefisien yang ada di depan senyawa ini atau unsur-unsur ini, dia adalah merupakan bilangan bulat ya, seperti itu. Ini berarti 2, di sini 1, cuma tidak ditulis, di sini 2 ya. Nah, jadi dari reaksi di atas sesuai dengan hukum perbandingan volume bisa dikatakan 2 volume gas hidrogen, ini 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen, ini 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Nah, seperti itu ya. Ini adalah hukum perbandingan volume yang digagas oleh Guy Lussac. Nah, berikutnya yang hukum dasar kimia yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Nah, ini sekaligus juga Avogadro ini berhasil menerjemahkan atau melengkapi teorinya Guy Lussac tadi ya. Nah, ini fotonya. Seperti apa bunyi hukum atau hipotesis Avogadro dari penelitian atau teori Guy Lussac? Maka Avogadro bisa membuat hipotesis seperti ini. Gas-gas yang volumenya sama, jika diukur dengan suhu dan tekanan yang sama, maka akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, seperti itu. Ya, sebagai contoh, atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan hipotesis Avogadro ini adalah perbandingan volume pada gas itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, sekali lagi, perbandingan volume yang ada pada reaksi gas sama dengan perbandingan koefisiennya. Kita sudah belajar tentang koefisien ya di materi sebelumnya. Nah, ini sebagai ilustrasi. Jadi kita punya gas hidrogen. Ini diwakili oleh 2 bentuk molekul ya, 2H2, 2 satuan volume hidrogen ditambah 1 satuan volume oksigen menghasilkan ada 2 molekul uap air. Nah, kalau kita lihat berarti 2H2, jadi H2-nya itu ada 2, ditambah dengan 1O2 menghasilkan 2H2O. Nah, kalau kita lihat perbandingan koefisiennya itu sama dengan perbandingan volume. Karena di sini 2 satuan volume, maka koefisiennya 2. Kalau di sini 1 satuan volume, maka koefisiennya 1. Ya, dan ini 2 satuan volume air dan di sini koefisiennya 2. Jadi perbandingannya adalah 2 berbanding 1 berbanding 2. Oke, ya. Nah, mari kita lihat aplikasi atau contoh dari reaksi atau hukum Guy Lussac dan Avogadro ini ya. Sebagai contoh misalnya perhatikan reaksi berikut. Nah, kita punya reaksi gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan NH3 atau amoniak ya. Baik. Nah, reaksi ini belum setara, teman-teman, ya kan? Nah, kita lihat soalnya adalah jika pada reaksi terdapat 4 liter gas amoniak, ini ada 4 liter, tentukan jumlah volume gas nitrogen dan gas hidrogen ya. Nah, jadi yang diketahui itu di sini sudah 4 liter. Maka bagaimanakah cara mengetahui volume gas yang lain? Maka kita setarakan dulu reaksinya. Kita sudah belajar penyetaraan reaksi karena ini adalah reaksi sederhana, kita bisa dengan cara langsung ya. Oke. Nah, 1N2 ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3.
Ingat, syarat reaksi setara itu adalah jumlah atom-atom yang di kiri atau di reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom yang di kanan. Nah, artinya apa ini? Perbandingan koefisiennya setelah kita setarakan, reaksi di atas adalah 1 untuk N2, 3 untuk H2, dan 2 untuk NH3. Jika pada soal diketahui NH3-nya ada 4 liter, ini ada 4 liter, ya kan? Maka berapa volume gas N2? Nah, berarti gas N2 itu ada 2 liter. Dari mana? Dari perbandingan. Kalau 2 itu koefisiennya volumenya 4 liter, maka kalau di sini N2 kan 1, maka dia setengahnya dari 4, yaitu 2. Nah, kalau di sini berapa? 3? Nah, salah ya. Ini keliru. Ini harusnya berapa nih? Ini harusnya 6 liter, ya, seperti itu. Ini bukan 3, tapi harusnya 6 liter. Kenapa 6? Karena 3/2 dikali 4. Ya, 3/2 dikali 4 sama dengan 6 liter. Jadi H2-nya ini 6 liter. Oke. Nah, demikian contoh aplikasi dari hukum dasar kimia yang sudah kita pelajari. Jadi ada kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, kemudian ada hukum perbandingan tetap yaitu oleh Proust, ya. Kemudian ada hukum kelipatan perbandingan oleh Dalton. Kemudian yang keempat hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Dan yang terakhir tadi hipotesis Avogadro. Selamat belajar. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang hukum dasar kimia, Bapak berikan beberapa contoh soal dan pembahasan terkait dengan hukum dasar kimia ini, ya. Oke. Yang pertama, contoh soal hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Ingat, perbandingan tetap itu tokohnya adalah Proust. Ingat, tetap Proust. Kalau kekekalan massa, kekal Lavoisier, ya. Tetap itu Proust, ada huruf P-nya, tetap Proust. Kalau kekal itu Lavoisier. Baik, contoh kasusnya seperti ini. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3/8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Begitu ya. Baik, kita coba langsung jawab. Massa karbon berbanding massa oksigen berbanding massa karbon dioksida itu adalah 3/8, hasilnya 11. Ya, ini 3, ini 8, 3, 8 hasilnya 11. Nah, kalau dalam soal, jika unsur karbon yang bereaksi ternyata hanya 1,5 gram, ini hanya 1,5, bukan 3 gram, maka di sini berapa? Begitu. Dan di sini berapa? Nah, inilah kita harus menggunakan kaidah hukum perbandingan tetap. Jadi, zat-zat yang dihasilkan, yang direaksikan di sini, nanti perbandingannya harus 3/8. Karbonnya itu harus 3 bagian, oksigennya 8 bagian. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita jawab. Massa oksigen yang diperlukan dalam reaksi ini adalah 8/3 dikali 1,5 gram. Hasilnya 4 gram. Ya. Nah, kemudian massa karbon dioksida yang dihasilkan adalah 11/3 dikali 1,5 gram. Hasilnya 5,5 gram. Nah, jadi teman-teman, oke, kita lihat dulu. Ini sekaligus ya jawabnya. Nanti Bapak jelaskan. Ya, jadi massa oksigen yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah 8/3. 8 itu dari mana? Dari perbandingan dia. Perbandingan si oksigen kan 8/3 itu ya perbandingannya si karbon dikali 1,5 gram massa karbon yang bereaksi, ya, dihasilkan 4 gram. Kemudian kalau massa karbon dioksida yang dihasilkan 11. Dari mana 11? 3 ditambah 8, ya, hasilnya 11. Maka 11/3 miliknya karbon dikali 1,5 gram, hasilnya 5,5 gram. Jadi kalau kita lihat angkanya 1,5 gram berbanding 4 itu akan sama dengan 3/8. Kalau keduanya itu dikalikan 2 semua. 1,5 kali 2 ya 3. 4 dikali 2 8. Jadi dia kembali lagi ke
soal, yaitu perbandingannya 3:8. Begitu ya. Nah, ini terbukti hukum Frost. Dan kalau kita mau melihat hukum kekekalan massa, 1,5 gram ya, miliknya si karbon. Ini 1,5. Terus oksigen tadi yang kita butuhkan itu adalah 4 gram. Sini kan 4 nih. Berarti 1,5 ditambah 4 hasilnya 5,5 gram. Ya. Maka itu sesuai dengan hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, jadi ini soal ini dan jawabannya termasuk membuktikan hukum Frost dan hukum kekekalan massa. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal hukum kelipatan perbandingan. Ya, ini dikemukakan oleh Dalton. Contoh kasusnya seperti ini. 2 buah senyawa oksida nitrogen NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Nah, ini komposisinya ada 2 senyawa 1 dan senyawa 2, massa nitrogennya 28 ya, tapi massa oksigennya 16. Kemudian di sini untuk senyawa kedua massa nitrogennya 28 gram juga, massa oksigennya 48. Yang ditanyakan, untuk massa nitrogen yang sama atau tetap, ditentukan perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena massa nitrogen pada senyawa 1 dan senyawa 2 ini sudah sama, kita tinggal bandingkan saja massa oksigennya, ya. Jadi, kita jawab. Oke. Nah, karena massa nitrogen di senyawa 1 dan 2 sama, maka untuk mengetahui massa oksigen senyawa 1 dan 2 adalah langsung kita bandingkan saja. 16 berbanding 48, berapa? 1/3. Jadi nanti senyawanya itu berarti akan membentuk NO dan NO3 gitu ya. Oke, itu adalah aplikasi dari hukum kelipatan perbandingan. Terima kasih.